Oke, halo hai, balik lagi bersama saya Gunawan Meleki Sadat di YouTube channel. Jadi untuk Anda yang baru mengunjungi YouTube channel saya akan jelaskan bahwa video-video yang saya upload di dalam YouTube channel saya hanya untuk coach dan konsultan ataupun mentor yang siap untuk scale bisnis coaching, bisnis mentoring, atau bisnis consulting mereka agar mereka bisa close di angka 30 juta per klien. Oke, 30 juta per klien. Jadi, jikalau rate coaching atau rate consulting atau rate mentoring Anda, one on one coaching tentunya yang one on one ya, masih di bawah 30 juta per klien, maka channel ini adalah untuk Anda. So, seperti yang sudah Anda lihat di dalam cover atau judul daripada video ini, saya akan menjelaskan mengapa seharusnya Anda tidak langsung beriklan. Karena masih banyak cara di luar sana untuk menuju Roma. Maksudnya, masih banyak jalan agar Anda bisa menghasilkan uang lebih besar, memaksimalkan cara secara organik. Begitu ya, dan saya sudah jelaskan melalui papan tulis yang sudah saya coret-coret terlebih dahulu sebelum saya take video ini. Jadi di sini saya hanya tinggal coret-coret saja ya. Agar kenapa? Agar Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. So, ini dia, kita langsung masuk ke papan tulis. Kita bisa lihat di sini ya. Ads tujuannya atau untuk bisa menggunakan ads, maka yang kita pasti lakukan adalah kita membakar uang untuk menghasilkan lebih banyak uang. Oke, kita spend money dan untuk mendapatkan uang. Sedangkan organik kita tidak perlu mengeluarkan sama sekali dan tetap mendapatkan uang. Ya, jadi kita tidak mengeluarkan uang, menjaga uang kita, dan juga kita akan mendapatkan uang. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan memberi 3 alasan mengapa seharusnya Anda tidak langsung lompat ke advertising atau iklan. Karena masih ada banyak cara yang belum Anda optimalkan ketika Anda bermain secara organik. Itulah mengapa saya selalu berbicara di depan audiens saya melalui konten-konten bahwa seharusnya Anda bisa closing 30 juta per klien secara organik. Dan itu sudah dilakukan oleh klien-klien saya. Oke, jadi alasan yang pertama adalah kita langsung fokus kepada bagaimana kita achieve 100 juta. Oke, gimana caranya agar Anda bisa mencapai 100 juta, entah 100 juta per bulan atau 100 juta dalam 2 bulan atau 1,5 bulan. Dan kita akan bongkar step by stepnya. Jikalau Anda ingin mencapai 100 juta atau Anda ingin memiliki omset 100 juta per bulan, maka Anda sebetulnya memiliki 3 pilihan atau beberapa pilihan. Yang pertama, Anda menjual produk dengan harga 50.000 ke 2.000 klien. Oke. Jikalau Anda orang yang lebih suka konten viral atau Anda suka membuat konten-konten yang memang terhubung dengan banyak orang, banyak likes, banyak views, mungkin ini adalah cara terbaik untuk Anda. Tapi saya pribadi bukan orang yang suka dengan cara seperti ini. Karena kenapa? Karena konten viral, konten dengan likes banyak, itu sebetulnya tidak benar-benar menjamin bahwa saya akan memiliki klien dari sana. Oke, jadi gimana caranya Anda menjual produk 50.000 Anda ke 2.000 klien gitu ya. Gimana caranya Anda memiliki 2.000 klien dari produk dengan harga 50.000. Yang kedua, pilihan kedua adalah Anda menjual produk dengan harga 500.000 ke 200 klien. Ya, misalkan Anda menjual online course dengan harga 500.000. Anda cukup menjual ke 200 klien. Oke, menjual ke 200 klien saja. Itu bisa mencapai 100 juta. Dan menurut saya ini adalah cara yang cukup menantang, begitu ya. Karena Anda menjual produk 500.000 dan untuk menjual produk mid ticket offer atau produk menengah, tidak murah, tidak mahal, tidak murahan dan tidak juga premium, Anda tetap harus nurture dulu. Nurture, mengedukasi followers Anda sehingga mereka tahu alasan mengapa mereka harus membeli produk Anda atau membayar Anda dengan harga Rp500.000 hanya untuk online course. Dan menurut saya ini adalah opsi yang kedua dan saya tidak memilih ini. Opsi yang ketiga, Anda menawarkan program 5 juta rupiah hanya cukup ke 20 klien saja. Oke, hanya cukup ke 20 klien saja. Mengapa ke 20 klien saja? Ya karena
program Anda sudah dengan harga 5 juta. Nah, 5 juta ini Anda bisa jual online course atau masterclass ya. Online course versi premium itu dinamakan masterclass. Seperti itu. Anda tidak lagi menjual online course, tapi Anda menjual masterclass. Mungkin ada tambahannya grup coaching per minggu atau grup coaching 2 minggu sekali. Jadi Anda hargakan sebanyak 5 juta rupiah. Tetapi ini menjadi salah satu produk saya. Saya menawarkan grup coaching dan memang harganya seperti itu. Oke, jadi jikalau Anda ingin mencapai 100 juta, opsi pertama Anda menjual produk dengan harga 50.000 ke 2.000 klien, atau opsi kedua menjual produk dengan harga 500.000 ke 200 klien, atau opsi ketiga Anda menjual produk dengan harga 5 juta rupiah ke 20 klien, dan yang terakhir ini adalah cara yang paling saya cintai, cara yang bertahun-tahun saya lakukan, yaitu menjual produk dengan harga setinggi mungkin agar bisa bekerja sama dengan sedikit mungkin klien untuk bisa mencapai hasil yang sangat besar. Yaitu kalau di sini kita ingin mencapai 100 juta, maka kita bisa menjual produk dengan harga 50 juta rupiah cukup ke 2 klien saja. Oke? Cukup ke 25 klien saja. Sorry, ke 2 klien saja. Kalau misalkan Anda jual, misalkan kita breakdown lagi 25 juta misalkan, maka 25 juta Anda cukup memiliki 4 klien saja. Ini pengibaratan saja ya, 50 juta. Mungkin Anda bisa melihat 50 juta itu ada angka normal untuk program coaching Anda, maka tetapkan 50 juta sekarang juga. Tapi jikalau Anda masih, wow, sepertinya masih terlalu mahal nih untuk market saya, ya udah, Anda potong jadi 25 juta. Dan 25 juta untuk 4 klien itu sudah sangat meringankan Anda mencapai 100 juta. Oke, 100 juta per bulan. Atau mungkin Anda belum pernah mencapai 100 juta pertama. Itu adalah waktu terbaik dan cara yang paling efektif dan efisien. Bukan hanya sekedar efektif, tapi efisien untuk mencapai 100 juta. Karena kenapa? Karena Anda bekerja sama dengan orang-orang yang sudah sangat percaya dengan Anda dan full komitmen dengan Anda. Bedanya 2.000 klien dan 2 klien itu powerful. Sangat besar gapnya ya. 2.000 klien yang membayar Anda 50.000 mungkin hanya membeli e-book. Mereka mungkin hanya sekedar membeli karena mereka mungkin punya uang. Mereka beli, mereka baca 20 halaman, setelah itu selesai. Tapi mereka yang membayar Anda 50 juta itu akan mengingat Anda sampai tua. Dia akan sangat serius dalam mengikuti program Anda. Dia sudah menggantungkan harapannya ke dalam program Anda. Seperti itu. Ini sangat powerful. Makanya saya sering menjelaskan di konten-konten Instagram saya bahwa klien-klien yang seperti ini yang membayar Anda dengan harga yang sangat tinggi, dia itu sangat cepat. Life changingnya, perubahan di dalam hidupnya itu sangat cepat. Karena kenapa? Karena dia udah full commitment dan sangat percaya apa yang Anda arahkan, mereka mengikuti. Seperti itu. Oke? Nah, kemudian di sisi lain mengapa saya memilih opsi keempat dibandingkan opsi 1, 2, 3? Karena begini, ketika saya memiliki 10.000 followers, nah ini saya gambarkan dengan 10.000 followers ya, misalkan segini. Untuk mencapai 100 juta saja, saya cukup mengambil 2 orang dari follower saya. Dari 10.000 dikurang 2 orang, sisa berapa? Sisa berapa? 9.998 followers yang belum membayar saya. Jadi saya misalkan saya sudah mengambil 1, 2, 3, 4. Kita ubah dulu warnanya warna merah ya, biar lebih jelas. Misalkan udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah ada 12 klien yang membayar saya 50 juta rupiah. Dari 12 itu, tinggal sisa berapa stok saya untuk mengedukasi followers tanpa saya ads untuk menjangkau orang-orang yang belum follow saya? Masih sangat banyak. Masih sangat banyak yang belum membayar saya dengan harga 50 juta rupiah. Maka dari itu, alasan pertama, argumentasi saya pertama, mengapa Anda tidak perlu menghabiskan uang Anda melalui iklan, karena Anda bisa memanfaatkan followers Anda sedikit demi sedikit. Yang penting mereka sekalinya berinvestasi kepada Anda besar. Sisanya mungkin belum berinvestasi hari ini, tapi dia akan bisa menjadi klien Anda di masa depan jikalau
dengan klien-klien sebelumnya Anda benar-benar mempresentasikan hasil yang luar biasa. Jadi bertahap. Memang tidak bisa beli langsung, tidak membayar Anda secara langsung, tapi seiring berjalannya waktu ketika Anda mendapatkan satu klien, Anda nurture sisanya followers yang lain yang belum berinvestasi kepada Anda. Kemudian Anda sudah memiliki 2 klien, Anda edukasi followers yang lain. Jadi kenapa cukup organik bagi saya? Karena saya hanya mengambil beberapa hitungan jari dari followers saya. Sehingga saya masih memiliki stok orang-orang yang perlu diedukasi agar mereka bisa menjadi klien saya. Dan faktanya, orang-orang yang berinvestasi kepada saya tidak melulu dari followers, tapi dari orang-orang yang belum follow saya. Artinya apa? Artinya dari followers saya saja, saya sudah sangat-sangat cukup dan masih memiliki banyak stok untuk bisa diedukasi secara organik. Apalagi orang-orang yang membeli produk saya dengan harga puluhan juta, program saya dengan harga puluhan juta rupiah, bukan dari follower saya. Seberapa banyak stok orang-orang yang bisa saya convert menjadi klien? Memang tidak semudah yang saya ucapkan, tapi tidak sesulit yang Anda pikirkan. Oke? Yang kedua, ads tidak jauh lebih efektif daripada referral. Oke? Ads tidak jauh lebih efektif dari referral. Mengapa saya katakan itu? Karena pemasaran terbaik bukan dari iklan. Anda sering lewat iklan, Anda skip. Anda lihat YouTube, ada iklan, Anda skip langsung. Advertising tidak seefektif itu. Makanya, ketika Anda mulai iklan, Anda seharusnya memang harus siap untuk mengeluarkan uang lebih banyak. Untuk biaya gagal, untuk biaya coba-coba, tidak bisa langsung klik, sukses, langsung dapat omset yang besar. Sedangkan referral, ini free, 100% free dan sangat efektif. Referral ini Anda bisa dapatkan dari klien sebelumnya. Oke, dari klien sebelumnya. Dari klien sebelumnya ini, Anda ajak dia untuk merekomendasikan program Anda ke teman-teman lainnya. Kalau Anda sudah mendapatkan satu klien yang membayar 50 juta, artinya dia punya network orang-orang yang bisa membayar Anda 50 juta rupiah juga. Dan ini yang sudah saya rasakan. Seperti itu. Jadi, ketika ads, orang malah menghamburkan uang dan belum pasti. Sedangkan referral memang belum pasti, tapi yang pasti adalah ini free. Dan bisa Anda lakukan ketika Anda sudah memiliki klien. Dan klien itu sudah mendapatkan transformasi yang luar biasa dari program Anda. Tinggal mentalnya Anda yang diperbaiki untuk bisa berani meminta referral dari klien Anda. Nah, bayangkan saya kasih gambaran seperti ini. Ini adalah follower saya, ya, ini adalah follower saya, sedangkan yang kuning-kuning ini adalah klien. Dari segelintir klien, saya coba fokuskan dari satu klien saja. Misalkan, saya memiliki 9 klien, tapi saya mau fokuskan 1 dari 9 klien saya memiliki jejaring. 1 dari 9 klien saya sangat puas dan dia siap untuk membagikan dan merekomendasikan program saya ke teman-temannya. Dan teman-temannya ada 5. Wow, bayangkan. Hanya dari 1 klien saya sudah bisa menarik setidaknya 5 orang. Atau mungkin yang paling dikit adalah 1. Dari 1 klien, saya sudah bisa menarik 1 klien dengan bayaran 50 juta rupiah. Bagaimana kalau misalkan semua klien saya merekomendasikan ke teman-temannya? Itu dia mengapa Anda tidak perlu melakukan ads. Karena ads itu adalah langkah kedua setelah Anda benar-benar mengoptimalkan seluruh cara-cara yang bisa Anda lakukan secara organik. Oke? Kemudian yang ketiga, yaitu recurring. Jadi ada istilah MRR, Monthly Recurring Revenue. Apa itu Monthly Recurring Revenue? Omset daripada orang yang berulang-ulang berinvestasi kepada Anda di setiap bulannya. Jadi misalkan Anda hanya memiliki 1 klien, ya. Katakanlah Anda memiliki 1 klien yang membayar Anda 5 juta rupiah. Mengambil 1 bulan grup coaching program misalnya, ya.
Sudah selesai 1 bulan karena puas, dia berinvestasi lagi 5 juta rupiah. Berinvestasi lagi 5 juta rupiah, berinvestasi lagi 5 juta rupiah. Atau misalkan kita katakanlah ada seseorang yang memang membayar Anda 50 juta rupiah. Dia sangat puas. 50 juta rupiah ini adalah 6 bulan program atau 3 bulan program. Dia sangat puas dan ingin go to the next level. Dia bayar lagi 50 juta rupiah. Bayar lagi 50 juta rupiah. Bayar lagi 50 juta rupiah. Walaupun memang ini tidak sebegitu mudah seperti yang saya ucapkan. Tapi ini adalah gambaran yang ingin saya berikan kepada Anda. Misalkan 30 juta rupiah. Kalau 50 juta rupiah ketinggian, kita turun lagi ke 30 juta rupiah. Dia berinvestasi 30 juta rupiah untuk 3 bulan program. Dan dia sangat puas. Oke, kita perpanjang 30 juta rupiah lagi. Oke, kita perpanjang 30 juta rupiah lagi. Oke, kita perpanjang 30 juta rupiah. Selesai? Oke. Dari satu klien Anda sudah untung berapa? 120 juta rupiah. Maka di sini saya buat rumusnya ya. Kalau misalkan di setiap 3 klien membayar 30 juta rupiah, ya kan? Kemudian hasilnya dikalikan dengan 3 kali recurring. Maka totalnya Anda sudah bisa mencapai 270 juta rupiah hanya dari 3 klien saja. Hanya dari 3 klien saja. Gimana kalau misalkan dia bukan hanya sekedar recurring, tapi dia juga memberikan Anda menarik klien baru dengan cara dia referral. Dari cara dia merekomendasikan ke teman-teman dia. Wow. Anda tidak perlu berinvestasi pada ads untuk menarik klien. Tapi Anda perlu berinvestasi pada diri Anda untuk bisa menyesuaikan mental dan mindset Anda agar Anda bisa benar-benar mengoptimalisasikan ketiga poin ini ke dalam bisnis coaching dan bisnis consulting Anda. So, saya harap ini sangat bermanfaat untuk bisnis Anda dan saya ingin mengimbau kepada Anda yang sudah menonton sampai detik ini, jangan lupa tekan tombol subscribe karena saya akan upload video-video yang paling bermanfaat untuk bisnis Anda. Dan jangan lupa untuk memberikan likes agar saya terus hadir di depan Anda dan Anda tidak perlu ketinggalan notifikasi untuk setiap video-video yang saya upload. So, see you in our next video. Bye.